Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi sepanjang tahun ini. Ironisnya, kasus kejahatan terhadap anak masih melibatkan orang terdekat dalam lingkaran keluarga korban. Dan tak hanya menjadi korban kekerasan, bahkan sebagian anak juga menjadi korban kekerasan seksual pelaku, termasuk orang dekat korban. Jasad bocah 12 tahun, Adinda Anggia Putri, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kawasan Jasinga, Bogor. Pembunuhan yang disertai tindak pemerkosaan terhadap gadis 12 tahun ini dilakukan oleh kakak iparnya sendiri. Kasus pembunuhan bocah 13 tahun Putri Mariska di Ciledug, Tangerang, Banten. Belakangan diketahui Putri tewas di tangan kakak kandungnya sendiri, Muhammad Rizky. Motifnya pun tak wajar akibat bisikan gaib. Sepanjang tahun 2015, kasus kejahatan yang melibatkan orang atau keluarga terdekat terus saja terjadi, dan yang menjadi semakin miris, korbannya justru anak-anak. Data Komnas PA bahkan menyebutkan di kawasan Tangerang dan sekitarnya, selama September tahun ini sudah terjadi 67 kejahatan seksual pada anak usia di bawah 17 tahun. Di antara sekian kasus, pelakunya merupakan orang terdekat korban. Itu udah benar-benar tindakan terkeji ya menurut saya, karena anak kecil itu kan nggak ada salah apa-apa, tapi dia dibunuh sama orang terdekatnya, mungkin atas alasan dendam atau apa. Jadi menurut saya itu udah nggak bisa dimaafin sama sekali. Kan yang utama ya, kalau nggak harmonis itu ya pasti berpengaruh sama anak-anak, sama keluarga kita semua. Dari kacamata kriminolog, fenomena terjadinya kasus ini salah satunya karena unsur kekuasaan yang sangat kental serta dipicu masalah keluarga yang tidak terselesaikan. Pendidikan itu rata-rata yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak itu biasanya adalah orang tua yang level pendidikannya adalah menengah ke bawah. Yang kedua, problema yang dihadapi itu seringkali orang tua tidak menyelesaikan problema itu secara langsung, tapi dialihkan kepada hal yang lain, misalnya kemudian anak dijadikan sebagai korban. Selain hukuman yang berat bagi pelaku sebagai efek jera, peran keluarga sangat dibutuhkan. Membina kasih, harmoni dan iman setidaknya bisa membentengi kekerasan dengan pelaku orang terdekat bisa dihindari. Kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang banyak dilakukan oleh kerabat terdekatnya semakin banyak terjadi di tahun 2015 ini. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan. Meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun paling tidak bisa dicegah. Salah satu caranya adalah menanamkan nilai cinta kasih, moral, dan nilai-nilai agama di dalam keluarga. Tentunya hal ini dapat mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk oleh kerabat terdekatnya yang harusnya justru melindungi dan mencintai mereka. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Dede Rudi, MNC Media melaporkan.